Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rawsanatul Lima dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah kelas D. Baiklah, di sini saya akan mendeskripsikan tentang qiyas. Qiyas secara bahasa berarti qadrun, artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Misalnya dalam ungkapan bahasa Arab, Qastus sawabu bidduru'ih, artinya saya mengukur pakaian itu dengan hasta. Qiyas menurut istilah ahli usul fiqh adalah mengeluarkan seperti hukum atau sesuatu yang telah disebut terhadap sesuatu yang belum disebut karena ada persamaan antara keduanya. Maksudnya, qiyas dilakukan bila mujtahid menemukan sesuatu yang enas, tidak menyebutkan hukumnya sedang pada yang lainnya. Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan para ahli usul fiqh, di antaranya yaitu Al-Ghazali dalam Al-Mustafa memberi definisi qiyas yaitu menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum. Nah, itulah pengertian qiyas menurut terminologi atau secara istilah. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat qiyas. Syarat qiyas dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu syarat-syarat asal, yang kedua syarat-syarat furu', dan yang ketiga syarat-syarat ilat. Syarat-syarat asal di sini ada 3. Yang pertama yaitu hukum asal harus yang terbit, artinya hukumnya belum dimansuh, karena bila telah dimansuh tidak mungkin mengkiaskan hukumnya dan far'u. Yang kedua, hendaklah hukum yang ditetapkan pada asal itu adalah atas penetapan syara', bukan ketetapan bahasa, akal, dan lain-lain, karena yang akan dikiaskan adalah hukum syara'. Dan yang ketiga yaitu hukum asal tidak satu hukum pengecualian, sebagaimana dalam Islam dikecualikan bagi orang-orang yang terlupa atau makan dan minum dalam bulan puasa, jadi tidak membatalkan puasa. Dan yang kedua yaitu syarat-syarat far'u. Syarat far'u di sini ada 3 bagian. Yang pertama, hukum asal lebih dahulu datangnya daripada hukum far'u. Yang kedua, ilat yang terdapat pada far'u harus sama dengan ilat yang ada pada asal. Yang ketiga yaitu hukum yang ditetapkan pada far'u sama dengan hukum yang telah ada pada asal. Dan yang ketiga yaitu syarat-syarat ilat. Syarat-syarat ilat di sini juga ada 3 bagian. Yang pertama yaitu ilat harus bersifat mengikuti tetapnya hukum. Yang kedua yaitu ilat harus bersifat mengikuti tiadanya hukum. Bila ilatnya hilang, maka hilang pula hukum yang telah ditetapkan atau hukum yang tetap atas semua itu. Atas dasar hukum ilat tersebut. Dan yang ketiga yaitu ilat tidak boleh menyalahi nas, karena apabila satu ilat menyalahi satu nas, maka tidak sah dilakukan qiyas kepadanya. Selanjutnya yaitu rukun qiyas. Rukun qiyas di sini ada 4 bagian. Yang pertama al-far'u, yang kedua al-aslu, dan yang ketiga hukum asal, yang keempat yaitu ilat.
Al-far'u di sini yaitu sesuatu yang akan dikiaskan untuk mendapatkan hukum padanya. Yang kedua yaitu al-aslu. Al-aslu di sini sesuatu yang telah ada hukumnya yang dipakai untuk tempat mengetahui kias. Dan yang ketiga itu hukum asal. Hukum asal di sini yaitu hukum yang telah ditetapkan oleh nas pada asalnya, namun disamakan hukumnya dengan far'u yaitu dengan jalan yang dikias. Di sini yang terakhir yaitu ilat. Ilat di sini yaitu sesuatu yang sifatnya telah ditetapkan adanya oleh syara yang menjadi sebab akan adanya hukum padanya, yakni pada hukum asal. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.